Falcon Rising adalah film yang menceritakan mantan tentara bernama John yang membongkar kelicikan polisi korup kepada mafia Yakuza. Film ini dibintangi oleh Michael Jai White dan disutradarai oleh Ernie Barbaras. Film ini dirilis pada tahun 2014. Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang mantan tentara bernama John yang sedang berduka cita untuk teman-temannya yang tewas dalam peperangan. John berniat bunuh diri karena dia merasa bersalah tidak bisa menyelamatkan teman-temannya. John adalah seorang veteran. Hari ini, dia datang ke toko serbaguna untuk membeli arak. Siapa yang tahu saat itu ada perampok masuk. Perampok menyuruhnya untuk jongkok, dan dia menodongkan pistol kepada John. Tetapi John malah menyuruh menembaknya. Penjahat itu menjadi bingung. Salah satu temannya malah menyuruh menembaknya. Dia semakin bingung dan ragu-ragu. Dia pun menjadi takut. Dia berpikir bahwa orang ini sudah gila atau ingin bunuh diri. Dia menyuruh untuk menembak kepalanya. Dia memikir bahwa John sudah semakin gila. Dia menjadi ragu-ragu untuk menembak kepalanya. "Kamu sudah gila ya?" kata perampok itu. "Ya, aku emang sudah gila," itu kata John. "Ayo cepat tembak, jika tidak aku akan melakukannya sendiri," kata John kepada penjahat itu. Dan akhirnya, John memukul perampok itu. John memukul perampok itu dengan sangat mudahnya. Dan teman salah satu dari perampok itu coba untuk menyerang John, tapi tidak berdaya sama sekali. Pemilik toko berterima kasih dengan John yang telah mengembalikan uangnya. "Tidak usah bayar," kata pemilik toko itu. Polisi di pantai Brasil menemukan seorang wanita yang terluka parah. Menurut penyelidikan, wanita itu adalah WNA. Dia sedang bekerja di Brazil. "Mengapa dia terluka parah?" kata temannya. "Ini masih misteri." Old May adalah rekan sepekerjaan John. John mengalami trauma setelah perang, jadi dia menghindari pekerjaannya. Old May menjadi anggota senior konsulat. Hari itu, polisi memberikan berita wanita yang terluka parah kepadanya. Dia melihat bahwa wanita itu adalah adik John. Dia sangat tertegun. Kemudian dia memberi panggilan kepada John untuk memberitahuan tentang kabar adiknya itu. Dan John segera lari ke Brazil. Dia melihat adiknya terbaring di rumah sakit. John berduka untuk melihatnya. Naluri John memberitahu bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Dia harus menemukan penjahat dengan cepat. Tanpa menundanya, tapi Dyke selalu menekankan, tempat itu bukan daerah wisata. "Tetapi, saya juga bukan seorang turis," itu kata John. Jadi Daesh membawanya ke daerah kumuh itu. Gadis penghibur ada di mana-mana. Anak-anak memandang dengan kejam. Di tempat ini, tidak ada yang bisa melawan pengedar narkoba. Pengedar narkoba meningkatkan ekonomi di sini, memberikan perlindungan bagi orang miskin. Sebagai gantinya, mereka harus melindungi pengedar narkoba. Hari kedua, dia masuk ke rumah sakit. Perawat itu kebetulan berada di sana. Ia tersenyum padanya. Kemudian pergi dari sana. Saat dia sedang istirahat, dia kaget melihat adiknya yang kejang-kejang. Dia kemudian memanggil perawat. Adiknya baru saja menggerakkan tangan dan kakinya. Dia keluar dari kamar. Tapi ternyata perawat itu sudah tidak terlihat. Maka dokter segera datang. Adiknya tidak bisa berhenti bergerak. Kali ini dia lebih yakin ada orang yang mencoba membunuh adiknya. Kemudian John memutuskan untuk kembali ke daerah kumuh. Di sana dia melihat seorang pemuda dengan ekspresi yang aneh. John menghampiri dan bertanya. Tapi pemuda itu segera kabur. John yang mengejarnya dari belakang membuat pemuda itu berhenti. Tapi dia tidak pernah menjawab pertanyaan John. John kaget ketika melihat pakai oleh pemuda itu. Pria itu tidak mau menjawab ketika ditanya oleh John. Saat itu perkelahian terjadi. Tapi anak-anak di sana bukan lawannya. Ia mencoba untuk merobohkannya, tapi tidak bisa.
Pemuda itu kemudian mengeluarkan pisau. Tanpa diduga, John bisa melawannya. John mendorong ke dinding, tapi pria itu masih belum mau bicara. Kali ini polisi melihatnya dan menyuruhnya untuk berbicara. Ternyata dia pernah bekerja dengan adiknya. Tapi beberapa hari yang lalu, adiknya menghilang. Adiknya memberikan kalung ini pada pemuda ini. Kemudian pria itu memberikan buku. Ini adalah buku dari kesukaan adiknya. Buku harian lah istilah katanya. Setelah John melihat buku catatan itu, dia menghubungi petugas studio foto. Kemudian mereka bertemu dan memberitahu John, daerah kumuh ini banyak gadis yang hilang. Adiknya mendapat masalah dalam penyelidikan. Ia juga bertemu secara rahasia dengan satu orang. Kemudian seorang memfoto keduanya. Setelah selesai, dia segera naik mobil dan pergi. Tetapi, mobil itu meledak. John kemudian melihat seorang wanita dengan baju hitam yang berada di rumah sakit waktu itu. Itu adalah perawat palsu. Dia dengan cepat mengejarnya. Tapi ada mobil yang menunggu perempuan tersebut. Pada saat ini ada sebuah mobil hitam lewat di depannya. Dan mereka menembaki John dari dalam mobil. John dengan cepat bersembunyi di belakang mobil. Dia mengambil senjata satpam yang tertembak. John kemudian menembak semua orang itu. Satu persatu dia lumpuhkan. Dan yang terakhir, ikut meninggal juga. Ya kalah lah bos sama si John. Mereka melarikan diri. Pria misterius yang temui adiknya ternyata ada di dalam foto. John melihatnya melalui kaca. Jadi John pergi ke tempat klub malam untuk mencari pria tersebut. Dia membawa pria itu ke toilet. Pria itu minum banyak air dan dia jujur kepada John. Dia menjelaskan bahwa dia mahir dalam penyelundupan. Suatu hari ketika pria itu berurusan dengan sebuah klien, adiknya melihatnya beraksi. Maka adik perempuannya menjadi target pembunuhan. Pria itu memberitahu alamat pelanggannya. Sebelum pergi, John mengambil koper pria itu. Kotak itu berisi banyak bukti pabean palsu. Pada saat di sana, mereka membasmi penjahat di lingkungan kumuh. Seorang polisi khusus melihat seorang gadis yang dibawa paksa oleh seorang pria. Swat berteriak. Seorang penjahat mengeluarkan pistol dan menembak Swat. Tapi Swat berhasil melumpuhkannya. Polisi bertanya kepada Dash apa yang seharusnya dia lakukan. Asisten dan Dash segera menghentikan penyelidikan. Kemudian Dash mengambil pistol yang ada di tanah. Ikut mengarahkan senapan. Tapi ternyata Dash menembak temannya itu. Mereka bersekongkol. John datang ke rumah pemuda itu. Di sana dia banyak melihat wanita-wanita hiburan. Saat ini seorang pria tiba-tiba menyerang John. Setelah mengalahkannya, dia lanjut ke dalam. Dia kemudian melihat kamar anak itu. Tapi karena jumlah musuh yang banyak, dia hanya bisa menunggu. Saat dia keluar, dia bertemu dengan para pengawal penjahat. John melumpuhkan mereka satu persatu. Walaupun banyak, tetapi tetap kalah oleh si John. John memang luar biasa. Semuanya dilumpuhkannya. Pengepungan baru saja berakhir. Dash dan polisi wanita datang bersamaan. John berkata bahwa semua gadis yang hilang ada di sini. Kemudian dia membawanya ke lantai bawah. Saat dia membuka pintu, semuanya sudah tidak ada. Dia menjadi keheranan, kemana wanita-wanita tersebut? Dash berkata, berikan bukti itu pada saya, dan saya akan mengurusnya. John mempercayainya dan menyerahkannya kepada Dash. Tapi saat dia keluar, dia merasakan ada yang aneh. Ekspresi Dash sangat aneh. Jadi dia memberitahu polisi wanita untuk merawat adiknya dengan baik. Dia kemudian kembali ke tempat itu. Tapi Dash sudah kabur dengan mobilnya. Dalam rumah sakit, seorang wanita akan membunuh adiknya. Tapi polisi wanita melihatnya dan segera menembak wanita tersebut. Di sisi lain, Dash meninggalkan mobilnya dan masuk ke sebuah gudang. John menyelinap keluar dari bagasi. Ini adalah terminal untuk pengiriman ke Jepang. Dash memberikan manifest kepada gangster itu. Kemudian mereka semua pergi.
Tiba-tiba terdengar suara tembakan di atas gedung. Sepertinya tamu tidak diundang menerobos masuk. Ketua mafia ini sangat marah. Beritahu semua orang untuk menemuinya secara terpisah. Tapi John akhirnya menemui mereka di sini. Dia kemudian meninju penjahat itu, membunuhnya dengan cara yang sangat mengejutkan, lalu merampas senjatanya dan menembaki semuanya. Dia menerobos masuk ke dalam, menembak Dice. Dice tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah John. John bersembunyi di belakang troli. Saat Dice datang, dia mendorong mobil itu dengan kuat. Dice tidak bisa mengelak. Dia ditekan oleh rak. Saat itu, asisten Dice tiba-tiba muncul lagi. Dia menabrak John. Pistol John pun ikut terbang. Tapi dia menarik tangan asisten itu, menendang senjatanya, dan memukul orang tersebut. Kedua orang ini berkelahi, tapi asisten ini masih punya trik lain. Keduanya saling memukul beberapa waktu. Akhirnya John mengambil posisi dan menendang. Tendangan itu ternyata sangat dahsyat. Tapi Dice bukan sama sekali lawan John. Dia memukulnya sampai habis. Di belakang kepalanya, ada seorang berjubah hitam membawa samurai. Dia ternyata seorang mafia. Karena dia tidak hati-hati, tangannya terluka. Ketiga pria itu mengepungnya. Tapi masih tetap saja kalah oleh John. John memang luar biasa. John menancapkan pisau ke kakinya. Terakhir dia melawan mafia Jepang itu. Mafia Jepang ini sangat lihat dalam memainkan pisaunya, tapi masih tetap kalah oleh John. Hasil akhirnya, ketiganya menyelamatkan banyak anak. Polisi akhirnya datang membantu. Gadis-gadis yang hilang akhirnya diselamatkan. Kemudian adiknya tersadar. Bangun dari komanya, kakak beradik ini pun tersenyum. Dan film akhirnya berakhir. Oke gengs, jadi begitulah alur cerita dari film tadi. Gimana ceritanya? Semoga paham dengan jalur ceritanya ya. Ya, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik dari film tadi ya gengs. Walaupun ya mungkin nggak ada sih. Oke, jika ada yang mau request film silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, Om juga minta bantuannya ya untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi film-film terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri dulu. See you to the next video.